Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, kembali lagi bersama kami, tim Akarimba. Dalam video kami kali ini, kami akan membahas tentang Satrio Piningit atau biasa disebut juga dengan Ratu Adil. Nah, ini Bang, dalam versi yang ada itu seperti apa sih Bang? Nah, Satrio Piningit menurut ramalan Joyoboyo yaitu akan ada dewa tampil berbadan manusia berwatak seperti Baladewa. Dia putra Batara Indra yang berpedoman kepada Trisula Weda. Yang Trisula Weda itu adalah benar, lurus, dan jujur. Menurut Wangsit Siliwangi, ada juga tuh Bang. Menurut Wangsit Siliwangi, dia adalah bocah Angon atau budak Angon yang bersahabatkan seorang yang berjanggut. Dan juga hutan lainnya adalah dia yang saya bilang tadi. Seperti apa kisahnya? Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tuhan, izinkanlah kami mengisahkan cerita ini. Para leluhur Nusantara, izinkanlah kami mengurai sepenggal kisah sucimu, agar anak cucumu mengerti dan bangga akan leluhurnya. Para pemirsa Akarimba yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami berbagi sedikit wacana, pandangan, serta pemahaman tentang Satrio Piningit Sang Ratu Adil yang masih berselimut misteri dan menjadi sebuah harapan yang ditunggu-tunggu. Indonesia yang kaya akan budaya, sejarah, legenda, mitos, serta akrab dengan hal-hal yang berbau mistis, memungkinkan banyak masyarakat meyakini sebuah mitologi, terutama orang Jawa yang memiliki pandangan khusus dan keyakinan tersendiri, baik dalam hal ramalan, mimpi, wangsit, dan sebagainya, yang kadang menimbulkan suatu bukti kebenaran, sehingga memberi kesan yang sangat mendalam. Literatur itu tertuang dalam sejumlah karya sastra, serat, naskah kuno, serta babat, dan sebagainya. Mahakarya warisan para pujangga leluhur tanah air. Hasil olah batinnya tercermin pada karya-karyanya yang sangat luar biasa, sangat dalam maknanya. Bahkan dipercaya dapat menembus lorong waktu jauh ke masa depan. Weruh sedurunge winara. Kisah suci ini berawal dari ramalan masa lalu Prabu Sri Aji Jayabaya, Nostradamus Jawa sekaligus Raja Kediri yang besar di abad ke-12, atau ramalan Rongkuarsito, sang penjaga Jawa terakhir dari abad ke-19, serta Wangsit Siliwangi. Dari tulisan ketiga tokoh itulah terbangun kepercayaan akan datangnya seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Raja harapan tersebut dikenal dengan sebutan Satrio Piningit Sang Ratu Adil. Tanda kedatangan Sang Ratu Adil ditandai adanya kemelut sosial, malapetaka alam, zaman penuh kesengsaraan, fitnah menyebar di mana-mana, keluarga terpecah belah, kehidupan susah, kolusi, korupsi, dan nepotisme merajalela. Para pemimpin kehilangan wibawa serta jatuhnya raja besar yang ditakuti.
Pada saat itulah muncullah sang Ratu Adil yang akan membawa kebahagiaan seperti yang dulu pernah dialami nenek moyang bangsa Nusantara. Dari zaman kala bendu menuju zaman kala suba, zaman adil dan makmur, gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kertaning raharjo. Satrio Piningit secara harfiah berarti kesatria yang masih disembunyikan oleh jagat alam raya. Sedangkan secara substansial, Satrio Piningit adalah calon pemimpin negara yang masih dirahasiakan oleh detik waktu dan zaman. Karena masih dirahasiakan, maka banyak yang menduga-duga dan bertanya-tanya, siapakah Satria Piningit Sang Ratu Adil ini? Satrio Piningit Sang Ratu Adil memiliki kepribadian yang luhur, berpegang teguh kepada wahyu keprabon, dan selalu bersikap adil kepada kawan dan lawannya. Sang Ratu Adil memiliki senjata Trisula Weda, bersenjata bermata tiga, yang bermakna kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Dia berbudi luhur, bijaksana, berwawasan luas, bertutur kata baik, berbuat selaras dengan perkataannya. Satria Piningit pun mendapat gelar tambahan, yaitu manusia setengah dewa, representasi dari keadilan di jagat alam manusia. Sebagai sebuah harapan, sosok Satria Piningit terbebas dari sebuah nilai. Tidak dipersoalkan dia dari kalangan jelata atau ningrat. Dia berasal dari rakyat miskin atau kalangan kaya. Juga tidak penting dia berwajah ganteng atau jelek rupa. Satrio Piningit Sang Ratu Adil adalah pemimpin yang bersemi di hati rakyat, yaitu moralitasnya baik, tingkah lakunya baik, tegas dan berani membela rakyatnya. Dalam wangsit Prabu Siliwangi tertulis jelas bahwa Sang Ratu Adil adalah budak Angon, hiasan dari rakyat biasa. Disebutkan pula bahwa Ratu Adil adalah budak Angon yang ditemani oleh pemuda berjanggut, yaitu orang yang dekat sebagai penasehatnya. Dalam naskah Prabu Joyoboyo, Satrio Piningit adalah putra Batara Indra atau pemuda gembala yang digambarkan fisiknya berparas kresna, berwatak bala dewa, bersenjata Trisula Weda yang bermakna benar, lurus, dan jujur. Mengacu pada mahakarya Raden Ngabehi Ronggo Warsito tentang ramalan Satrio Piningit Sang Ratu Adil, dipaparkan ada 7 Satrio Piningit yang akan muncul sebagai tokoh yang akan memerintah atau memimpin. Ketujuh Satrio Piningit itu adalah sebagai berikut. Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinuput Sumela Atur, Satrio Lelono Tapa Grame, Satrio Piningit Hamong Tuwu, Satrio Boyong Pembukaning Gapuro, dan yang terakhir Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, Satrio Piningit Sang Ratu Adil yang ditunggu-tunggu. Menurut literatur kuno wangsit Prabu Siliwangi, ciri-ciri Satrio Piningit sebagai berikut. Dia adalah budak Angon, sang pengembala. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, melainkan ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dari bait di atas digambarkan bahwa sosok budak Angon adalah sosok misterius dan tersembunyi. Apa yang dilakukannya bukanlah seperti seorang pengembala pada umumnya, akan tetapi terus berjalan mencari hakikat jawaban
dan mengumpulkan apa yang menurut orang lain dianggap sudah tidak berguna atau bermanfaat. Dalam hal ini dilambangkan dengan ranting daun kering dan tunggak pohon. Sehingga secara hakikat yang dimaksudkan semua itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kejadian, atau asal-usul, atau sebab musabab, di mana hal-hal semacam itu karena kemajuan zaman dianggap sudah kuno dan tidak berguna. Pada akhirnya yang tersirat di dalam hakikat perjalanan panjang sejarah ini adalah perputarnya roda cokro manggilingan, atau pengulangan perjalanan sejarah. Dia berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Ciri selanjutnya, dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi dia menemui banyak kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang baru. Setiap zaman membuat sejarah. Setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dia adalah budak Angon. Rumahnya di belakang sungai. Pintunya masih ditutupi batu. Tertutup pohon handelem dan hanjuang. Artinya dia masih disembunyikan oleh alam. Dia memiliki teman pemuda berjenggot memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua. Artinya sosok pemuda berjanggut di atas adalah lambang laki-laki sejati yang sangat kuat akan prinsipnya dan akidahnya, serta selalu eling dilambangkan dengan baju serba hitam. Dan dia juga seorang yang tekun dan taat beribadah, serta kuat dalam memegang ajaran leluhur. Dilambangkan dengan menyanding sarung tua. Digambarkan bahwa di tengah situasi negeri yang panas membara, carut-marut, di mana manusia dipenuhi nafsu angkara, pemuda berjanggut datang mengingatkan yang lupa untuk kembali ke jalan yang benar. Gagak berkoar di dahan mati bermakna orang yang menghina dirinya akan menemui kematian. Ratu adil sejati adalah sang budak Angon yang akan membawa negara bersatu. Nusa Jaya lagi. Sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Dialah kelak akan menjadi Ratu Adil sejati. Dan ciri yang terakhir adalah budak Angon sang Ratu Adil akan muncul bersama pemuda janggotan dari Lebak Jawene. Dari bait tersebut diperlambangkan bahwa budak Angon adalah orang Sunda atau berdarah Sunda. Ciri-ciri Satrio Piningit menurut Serat Musarar Joyoboyo. Satria Piningit ini merupakan sosok misterius yang diramalkan akan datang sebagai Ratu Adil. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan Satrio Piningit akan keluar saat Nusantara memasuki masa kala bendu atau zaman kehancuran yang mencapai puncaknya. Berikut adalah cuplikan bait-bait tersebut yang menggambarkan ciri-ciri atau karakter seseorang itu. Dalam bait 159 ramalan Jayabaya menyebutkan akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa dan bersenjatakan Trisula Weda. Dia adalah putra Batara Indah, bersenjatakan Trisula Weda, berperang tanpa kekerasan, sakti mandraguna tanpa ajimat, berpakaian kurang pantas, namun dapat mengatasi banyak masalah, menguasai seluruh ajaran, seluruh makhluk halus tunduk kepada perintahnya, berpedoman kepada Trisula Weda yang bermakna benar, lurus, dan jujur. Ludahnya ludah api,
Sabdanya sakti, yang membantah pasti mati. Orang yang tak berdaya minta apapun pasti dipenuhi. Dia pandai meramal dan tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati. Bijak, cermat, dan sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengerti garis hidup setiap umat, dan tak khawatir tertelan zaman. Artinya, dia tidak takut namanya tidak tertulis dalam sejarah. Dia bukan pendeta, tapi disebut pendeta. Dia bukan dewa, tapi disebut dewa. Ciri unik selanjutnya, menyerang tanpa pasukan, bila menang tidak menghina. Para leluhur pun serta pendeta memujinya. Dia raja yang menyembah rakyat, artinya seluruh kehidupannya dikerahkan untuk kemaslahatan umatnya. Dan ciri yang terakhir adalah dia diasuh oleh Sabdo Palon. Satrio Piningit sang Ratu Adil menurut Sabdo Palon. Dia orang Jawa Tulen. Dia memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dia mengamalkan ajaran-ajaran leluhur. Dia menjadi guru bagi orang Jawa yang telah hilang kejawaannya, serta mendidik orang Jawa kembali kepada kepribadian Jawanya. Kemunculan Satrio Piningit ditandai adanya 3 fase yang berupa simbol kejadian. Simbol pertama adalah simbol Senopati, yang dimasukkan adalah munculnya kejadian bencana alam yang mengakibatkan korban jiwa, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, angin topan, gunung meletus, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan korban nyawa dan harta benda. Sehingga hal tersebut mendorong Satrio Piningit untuk meredam dan menghentikan Goro-Goro. Simbol selanjutnya adalah simbol Bojonegoro, yang dimasukkan adalah suatu tatanan yang akan dijalankan untuk membuat masyarakatnya menjadi aman, damai, dan tentram. Masyarakatnya tidak merasakan ketakutan lagi atas terjadinya bencana alam yang mengakibatkan korban jiwa karena senopati, atau kejadian yang mengakibatkan kematian, sudah dihentikan oleh sang Satrio Piningit sang Ratu Adil. Dan simbol ketiga adalah simbol Notonegoro, yaitu sebuah program kelanjutan visi dan misi untuk menata negara. Di fase inilah mulai bermunculan romo-romo atau leluhur-leluhur terdahulu, binatang yang berbicara dan menyampaikan pesan kepada Satrio Piningit. Dukungan dari golongan leluhur dan binatang inilah yang juga ambil bagian peran dalam perwujudan penataan bernegara. Dalam hal ini, proses keseimbangan dalam kehidupan antara manusia, leluhur, dan binatang bisa menjaga kelangsungan hidup. Kehadirannya di muka bumi ini tentunya dengan membawa kekuatan Tuhan, kekuatan leluhur, dan kekuatan 4 unsur alam. Baginya tugas yang mulia tersebut tidak akan pernah gagal, dikarenakan segala sesuatu telah dimiliki seperti senjata yang menjadikan alat untuk memimpin. Adapun kekuatan alam sebagai senjatanya antara lain air untuk mempermalukan atau menenggelamkan bagi yang memusuhinya, api untuk membasmi angkara murka, bumi untuk mengutuk musuhnya atau sebagai rantai pengikat musuh, angin sebagai pelindung atau sebagai perisainya. Satrio Piningit sang Ratu Adil menjadi mitos selama perjalanan panjang sejarah bangsa ini, memunculkan misteri tersendiri. Dia merupakan perbendaharaan rahasia langit dan bumi yang teramat sulit ditembus oleh akal pikiran. Keberadaannya gaib namun nyata. Dia sosok sang guru sejati yang tidak menyebarkan ajaran atau agama baru, namun menebar kasih sayang kepada
bagi seluruh umat tanpa membedakan golongan, bangsa, suku maupun agama. Pada hakikatnya bukan Satrio Piningit yang harus kita cari, melainkan kebenaran sejati yang harus kita temukan, yang ada di dalam diri sendiri, yang semuanya hanya ingin mengingatkan kita akan anak cucu leluhur Nusantara ini, agar senantiasa eling lan waspada. Inilah yang diistilahkan sebagai sastra jendra Hayun Ningrat. Demikian secuil misteri alam jagat raya ini. Mahakarya leluhur Nusantara adalah manifestasi yang masih terbalut misteri. Bisa saja ini adalah kaunia dan kaulia Allah yang harus kita simak tabirnya, agar kebenaran terkuak dengan alamnya, yaitu benar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mbah Jagat Nurjati mengatakan kepada jiwa-jiwa yang belum tersentuh, kau anak sang waktu, kau tidak bisa sendiri kesepian dan membisu. Kau butuh jiwa yang lain yang menjadi cerminmu. Kau butuh jiwa yang lain yang merupakan dirimu sendiri. Tidakkah kau rasa di sini kau terjatuh? Di sana pasangan jiwamu mengadu. Di sini kau bersedih, di sana pasangan jiwamu merintih. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wa indayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembahasan tentang Satrio Piningit atau Ratu Adil. Inti dari pembahasan tersebut apa? Paling utama adalah kita harus mawas diri. Mawas diri yaitu menjaga diri kita, Bang. Iya. Buat lingkungan, buat teman-teman kantor, teman-teman ya lingkungan kita lah, itu mawas diri. Dan yang paling utama adalah kita harus waspada dengan kondisi-kondisi yang ada. Itu intinya dari video Satrio Piningit ini, Bang. Seperti yang kita lihat tadi, pada seluruh sahabat Akarimba, demikian yang dapat kami sajikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, Jangan lupa setiap video-video kita ya kan. harus itu. Salam cinta leluhur Nusantara. Wassalam.